pada sebelumnya, yaitu statistika sosial. Yang pertama adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Tujuan dari distribusi frekuensi untuk mengetahui data mentah atau belum dikelompokkan ke bentuk yang lebih rapi dan tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Dan keuntungan pembuatan akan bisa melihat nilai terbesar dan nilai terkecil, dan terlihat akan konsentrasi data lebih terlihat rapi dan siap digunakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah distribusi frekuensi, yaitu mengumpulkan data, mengurutkan data dari terkecil, terbesar, atau sebaliknya. Selanjutnya adalah membuat kategori kelas atau jumlah kelas. Dan selanjutnya adalah menentukan range atau jarak kelas. R itu adalah nilai tertinggi atau nilai terendah, dan membuat interval kelas. R itu nilai tertinggi, K itu adalah jumlah kelas. Melakukan perhitungan atau penurunan setiap kelasnya. Yang selanjutnya adalah min, media, dan modus. Min rata-rata. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data yang dimana cara mencarinya adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Yang seperti contohnya min data tunggal, rumusnya X bar X1 tambah X2 tambah seterusnya. Yang kedua adalah min gabungan X bar X1 N1 tambah X2 N2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah min data berkelompok, yaitu rumusnya X bar F1 X1 tambah F2 X2 dan seterusnya. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Ukuran pemusatan data yang didapatkan dari nilai tengah setelah data diurutkan. Dan seperti contohnya adalah median data tunggal untuk data yang memiliki jumlah frekuensi. Rumus untuk mencari median adalah Xn tambah 1 sama dengan 2 untuk nilai ganjil. Dan selanjutnya adalah median data berkelompok, rumusnya L tambah 1/2 N kurang FK. Yang keterangannya adalah M itu adalah median, N itu banyaknya data, F itu frekuensi kelas median, L itu tepi bawah kelas median, FK adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, dan P panjang interval kelas. Dan selanjutnya adalah modus, ukuran pemusatan data yang didapatkan dari datum yang memiliki frekuensi terbanyak. Yang pertama adalah modus data tunggal, memiliki data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Yang kedua adalah modus data berkelompok, rumusnya adalah MO sama dengan L tambah D1 bagi D1 tambah 2. Yang keterangannya adalah modus, L adalah tepi bawah kelas modus, ditentukan dari yang memiliki frekuensi tertinggi. P adalah panjang interval kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Yang selanjutnya adalah standar deviasi dan varians. Definisi standar deviasi adalah nilai statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan min atau rata-rata dari sampel tersebut. Yang selanjutnya adalah definisi varian. Ukuran dari seberapa jauh data penyebaran data dari nilai-nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varian, semakin jauh data-data yang kita gunakan tersebar dari nilai rata-ratanya. Begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya adalah tujuan standar deviasi. Untuk mengetahui seberapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata, tujuan varians ini adalah untuk menunjukkan seberapa jauh data-data yang kita miliki tersebar dari data rata-ratanya. Standar deviasi dan varian
dimanfaatkan oleh para ahli statistika untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi hingga mempermudah untuk melakukan penelitian. Selanjutnya adalah standar deviasi dan varian atau data tunggal. Rumus yang digunakan adalah range, adalah data terbesar kurang data terkecil, dan kedua adalah simpang rata-rata, yang ketiga adalah standar deviasi, yang keempat adalah varian. Selanjutnya adalah standar deviasi dan varian atau data kelompok. Rumus yang digunakan adalah range sama dengan nilai tengah kelas tertinggi kurang nilai tengah kelas terendah, dan XI adalah nilai tertinggi kurang XI terendah. Yang selanjutnya adalah simpangan rata-rata, yang ketiga adalah standar deviasi, yang keempat adalah varian. Selanjutnya adalah angka indeks. Definisi merupakan angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur perubahan. Perbandingan antara kegiatan yang sama, misalnya produksi, ekspor, hasil penjualan, atau jumlah uang beredar, dan nilai-nilai dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya adalah tujuan angka indeks, mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Dari angka indeks dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya usaha atau kegiatan. Misalnya indeks harga untuk mengukur perubahan harga. Selanjutnya ada indeks produksi, mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi. Yang terakhir adalah indeks biaya hidup, mengukur tingkat inflasi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.